Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang EKG atau bagaimana cara membaca hasil dari EKG. Nah, seperti di sini saya memiliki ini namanya kertas EKG hasil. Nah, di sini nanti saya pada video kali ini saya akan membaca untuk menjelaskan bagaimana cara membaca dari hasil EKG yang tertera di sini. Oke teman-teman, jangan lupa ya tetap stay di channel ini. Nah, jadi teman-teman untuk ini adalah saya sudah punya lead, ini namanya lead EKG. Nah, di sini yang pertama kita hitung yaitu kita lihat itu iramanya. Iramanya itu teratur atau tidak teratur. Nah, cara melihat irama itu teratur atau tidak, kita bisa menggunakan kertas putih nih. Saya sudah menggunakan kertas putih. Kita lihat ini namanya R. Sini R ya, ini R, ini juga R. Nah, kita lihat dari R ke R. Nah, ini dari R ini kita bisa tandai di sini R dengan ini. Nah, dari sini kita pindah ke sini. Apakah dia sama? Kalau dia sama berarti dia reguler. Itu artinya teratur. Nah, pada kolom ini dia sama. Berarti ini iramanya reguler atau teratur. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung heart rate-nya. Nah, heart rate-nya sama, kita hitung dari R ke R. Nah, kita hitung. Tapi cara menghitungnya itu ada dua jenis. Bisa menggunakan kotak kecil atau juga bisa menggunakan kotak besar. Tapi kalau dalam kotak besar ini ada 5 kotak kecil. Nah, jika menggunakan kotak besar berarti itu kalau untuk kotak besar rumusnya itu 300 per kotak besar. Nah, ini kita hitung dulu kotak besarnya. Kalau di sini pada video ini saya akan menghitung menggunakan kotak besar. Ini kotak besarnya kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 kotak besar. Nah, tadi rumusnya kan 300 dibagi kotak besar. Jadi 300 dibagi 4 berarti. Nah, 300 dibagi 4 itu berarti dapat 75. Nah, 75 itu berarti dia masih berada di dalam normal. Nah, itu namanya normal sinus rhythm. Nah, yang selanjutnya kita cari gelombang P. Nah, gelombang P di sini ini P di sini Q, sini S. Nah, ini S, ini T. Nah, P R E Q S T. Nah, kita cari gelombang P, kita hitung ada berapa kotak. Nah, di sini ada kotak. Kita lihat kotaknya dari P ke R. Nah, lihat ada 2 kotak kecil. Nah, berarti gelombang P-nya itu 2 kotak kecil, yaitu 0,08. Itu berarti masih berada dalam batas normal. Sekarang kita menghitung interval PR-nya. Nah, interval PR kita hitung berapa kotak lebarnya. P ini kan P tadi. Nah, ini R. Nah, kita hitung ada berapa kotak. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi PR-nya itu ada 4 kotak kecil. Berarti 0,16. Jadi masih normal. Nah, sekarang kita menghitung QRS-nya. QRS nah, ini QRS. Kita hitung berapa kotak kecil. 1, 2. Nah, jadi 2 kotak kecil. Masih batas normal. Nah, sekarang kita melihat aksis jantungnya. Untuk menghitung aksis jantung, kita hitung di lead 1 dengan di AVF. Nah, pertama kita lihat yaitu R. R-nya kita hitung tingginya berapa? Pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti R-nya itu ada 6. Sekarang kita hitung S-nya. S 1, 2, 3, 4. Nah, S-nya ada 4. Nah, berarti 6 ditambah minus 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu 2. Nah, sekarang kita hitung yang AVF. Nah, AVF kita hitung R-nya. R kita hitung sama seperti yang tadi. Kita hitung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kotak kecil. Nah, kita hitung S-nya. S-nya 1. Nah, karena S-nya turun berarti dia minus 1. Nah, jadi R-nya 9 ditambah minus 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8. Nah, sekarang kita sekarang kita menggambar aksis jantungnya. Yang pertama kita tarik garis lurus. Gambar. Lalu di sini
90 derajat dan di sini positif 90 derajat atau di sini AVF. Lalu kita tarik garis. Sini AVF. Di sini lead 2. Nah, di sini lead 1. Lead 1 negatif. Di sini lead 1 positif. Nah, lalu tadi kan kita sudah mendapatkan nilai. Nah, sini kita tarik garis minus 30 AVL. Dan di sini di 3. Nah, tadi kita kan kita sudah memperoleh dari nilai dari lead 1 itu 2. Nah, kita ambil garis putus-putus 1, 2. Nah, sedangkan dari AVF itu 8. Kita tarik ke bawah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8. Lalu yang 2 kita tarik. Ini tarik ke bawah. Ini tarik putus-putus. Tarik ke bawah. Nah, lalu yang 2 kita tarik. 1.12 tadi ini kita tarik ke sini. Jadi dia masih berada di ini namanya normal aksis. Nanti masih normal. Lalu di sini namanya ART. Di sini ERAD. Oke teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Nah, jadi hasil interpretasi dari EKG yang saya tunjukkan ini tadi, jadi hasilnya itu yaitu sinus ritem dengan normal aksis. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.